Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, jumpa lagi dengan saya Kang Ferdi dari KF Academy. Podcast kali ini adalah menurut saya podcast yang super spesial karena yang pertama biasanya saya ditemani hanya seorang narasumber, dan yang kedua topik yang dibahas sebenarnya juga sudah banyak dibahas di tempat lain. Nah, untuk podcast kali ini saya ditemani dua orang narasumber yang luar biasa, dan juga kita akan membahas topik yang sedang hot, sedang banyak dibincangkan, sedang banyak dibutuhkan oleh guru, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya di seluruh Indonesia, tetapi belum banyak dibahas, begitu ya. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan narasumber luar biasa yang pertama, yaitu Bapak Dr. Adi Maulana. Beliau lulusan S3 dari Nanjing Normal University China, dan sekarang beliau adalah selaku Kasih Pelayanan di Kadisdik atau KCD Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Sehat, alhamdulillah Pak Ferdi. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di KF Academy. Dan narasumber yang kedua yang luar biasa juga, yaitu Ibu Dini Siti Anggraini MSI. Beliau juga pernah studi di Jerman dan beliau pengajar praktik di Guru Penggerak. Kemudian banyak sekali prestasi beliau, dan sekarang salah satu kesibukan beliau adalah tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Dini, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ferdi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Dini, Pak Dokter. Dan terima kasih Pak Dokter sama Bu Dini sudah meluangkan waktu bersama KF Academy. Bu Dini, mohon izin saya ke Pak Dokter dulu ya. Iya, baik. Enggak, Pak. Iya, Pak Dokter. Kita akan membincangkan suatu topik yang tadi dibutuhkan tapi belum banyak dibicarakan, yaitu tentang assessment di kurikulum Merdeka. Pak Dokter barangkali bisa menjelaskan secara singkat kepada kami bagaimana tren penilaian atau assessment saat ini dalam kurikulum Merdeka, Pak. Mohon dijelaskan pada kami, Pak. Terima kasih. Pak Ferdi, memang kalau kurikulum Merdeka itu berbagai hal kebijakan yang diambil oleh Pak Menteri itu. Seperti langsung ya, penyaluran BOS ke sekolah, terus kemudian mahasiswa bebas memilih kuliah di luar program studinya, dan yang paling utama berhubungan dengan asesmen yaitu dengan peniadaan UN. Nah, kondisi saat ini sebelum kurikulum Merdeka itu asesmen of learning lebih ditekankan, jadi asesmen dalam pembelajaran. Tapi untuk kondisi selanjutnya yang menerapkan kurikulum Merdeka, bahwa asesmen itu lebih diutamakan untuk pembelajaran dan asesmen atau penilaian sebagai pembelajaran. Sehingga dalam prosesnya dimungkinkan dan sangat mungkin untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Baik itu oleh guru ataupun yang memang dirasakan oleh murid. Mungkin seperti itu. Luar biasa, terima kasih Pak Dokter. Dari kondisi saat ini, asesmennya lebih menitik beratkan pada assessment of learning, dan harapan dengan kurikulum di kurikulum Merdeka ini adalah lebih menitik beratkan pada assessment for learning dan assessment as learning. Itu penjelasan dari Pak Dokter. Dan bagaimana itu sebenarnya di luar negeri sesungguhnya sudah berlangsung seperti itu. Maka kami ingin meminta Pak Dokter untuk berbagi pengalaman mengenai proses assessment atau penilaian di pembelajaran di tempat Pak Dokter waktu studi, yaitu di China. Bagaimana Pak? Mohon dijelaskan pada kami. Ya, terima kasih. Secara khusus saya itu memang bukan jurusan kurikulum, Pak, tapi pendidikan vokasi. Namun yang lebih mengena atau yang memang selalu diingat hubungan dengan asesmen itu saat saya ada syarat untuk belajar bahasa di 1 tahun awal. Nah, di 1 tahun awal belajar bahasa itu yang pertama kalau dihubungkan dengan asesmen atau penilaian, itu jadwal asesmen atau penilaian sudah sangat jelas. Jelas kapan, waktu, dan pelaksanaannya. Untuk selanjutnya,
proses asesmen khususnya untuk pas pelajaran bahasa, sebetulnya ini juga bisa diadopsi untuk yang lain. Itu ada asesmen di sebelum pembelajaran, terus asesmen di tengah pembelajaran, dan asesmen di akhir pembelajaran. Ada istilahnya sebelum dosen di sana itu menekan bahwa saat kita mau belajar sesuatu itu baca dulu sebelum materinya, terus kemudian di tengah-tengah juga harus ada evaluasi atau asesmen, dan di akhir setelahnya ada gitu. Seperti Jadi itu Pak memang ya. betul. Selain itu juga, selain jadwal yang sudah tertata, dimungkinkan ada fleksibilitas bagi guru untuk menerapkan asesmen atau berbagai asesmen yang diterapkan. Dan selain itu mungkin akan terus memperbaiki dirinya siswanya, karena ada waktu asesmen itu terus aja belajar. Mungkin itu yang bisa disampaikan Luar singkat. biasa. Jadi Pak Dokter menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya di luar negeri, dalam hal Pak Dokter itu berarti di China, itu memang asesmen yang saat ini akan diterapkan di kurikulum mereka itu sudah berlangsung begitu ya. Bagaimana perbaikan pembelajaran itu berbasis asesmen tadi. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter insight-nya kepada kami, dan mohon izin untuk beralih dulu ke Ibu Dini. Ibu Dini kan ini tim pengembang kurikulum, kemudian pengajar praktik yang juga sudah diperkenalkan ya kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek. Ini berarti bisa kita bilang Bu Dini adalah seorang praktisi begitu ya. Nah, Bu Dini mohon dijelaskan kepada kami bagaimana implementasi kurikulum Merdeka melalui kurikulum operasional sekolah, khususnya dalam aspek assessment ini, Bu Dini. Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Kang Ferdi atas waktunya. Ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik ya, yang menurut saya mind blowing gitu ya dari penerapan kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 sebetulnya sama-sama berpusat pada kompetensi, Pak Kang Ferdi. Hanya kalau misalnya kurikulum Merdeka sebetulnya itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu lebih sentralisasi, sedangkan kurikulum Merdeka itu desentralisasi, di mana sekolah itu betul-betul mempunyai hak untuk bisa mengimplementasikan kurikulum disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya, disesuaikan dengan potensi yang ada di sekolahnya, seperti itu. Dan di sini kan juga ada beberapa hal dari karakteristik kurikulum Merdeka gitu ya, diantaranya adalah fleksibel, lalu materinya adalah materi yang esensial. Itu kenapa kalau kita lihat di struktur kurikulum banyak yang berubah dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Lalu guru memiliki keleluasaan begitu ya dalam menentukan skenario pembelajaran, memilih model pembelajaran yang memang based on nantinya akan meningkatkan kompetensi siswa. Nah, relate kepada assessment ya, tentu saja yang namanya assessment itu harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, dan kita sekarang berbicara kalau tujuan pembelajaran itu kan di breakdown atau dianalisis dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, lalu nanti ada alur tujuan pembelajaran. Nah, ada yang sangat menarik dari kurikulum Merdeka ini, Kang Ferdi, assessment-nya, karena saya tadi betul ya yang disampaikan oleh Pak Dr. Adi. Jadi pada kurikulum Merdeka ini tidak menitik beratkan kepada assessment of learning, tetapi menitik beratkan juga kepada assessment for learning dan assessment as learning. Ya kan di sini ada assessment dalam pembelajaran, assessment untuk pembelajaran gitu ya, dan assessment sebagai pembelajaran seperti itu. Nah, assessment of learning itu kita biasa kenal dengan assessment sumatif yang dilakukan misalnya di akhir unit pembelajaran atau akhir semester pembelajaran ya. Lalu assessment for learning itu biasanya kita buat untuk melihat dan memperbaiki proses pembelajaran. Dan assessment as learning biasanya ini kita buat penilaian
diagnostik gitu ya, atau penilaian awal pembelajaran di mana kita mau melihat kondisi awal peserta didik ya, seperti apa. Misalnya peserta didik itu ada di pada saat masuk misalnya di kelas 10, 11, 12, apakah mereka ada di rata-rata atau mereka bagaimana kondisinya antara sekolah atau kelas A dengan kelas B gitu. Terus ada yang CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa, bagaimana nanti kita akan memperlakukannya begitu, seperti itu Kang Ferdi. Jadi dinotifikasi bahwa di kurikulum Merdeka ini assessment tidak emphasizing atau berpusat atau menitik beratkan kepada assessment sumatif atau penilaian sumatif, tetapi juga di sini untuk untuk for dan untuk S-nya juga dititik beratkan gitu. Karena kita tidak hanya beracuan atau melihat capaian hasil pembelajaran, tetapi prosesnya. Nah, itu juga sangat penting. Itu kira-kira Kang Ferdi. Luar biasa. Nah, Bu Dini tadi memperkenalkan kepada kita 3 istilah ya. Assessment of learning itu Pak Adi juga tadi. Pak Dr. Adi juga ya. Assessment of learning mention. itu adalah sumatif, assessment for learning formatif, assessment as learning, diagnostik. Untuk nah, refleksi, itu betul. Perbedaannya gimana Bu Dini antara sumatif, formatif, diagnostik itu bagaimana perbedaannya? Mohon dijelaskan. Iya. Mungkin pada saat mungkin saya sharing pengalaman pada saat mengimplementasikan ya. Jadi Kang Ferdi, kalau misalnya kita mau belajar nih ya, misalnya di awal semester kita melakukan yang namanya assessment diagnostik ya, atau sekarang istilahnya diganti menjadi assessment awal pembelajaran. Nah, dari sana sebetulnya ada 2 nih. Assessment awal pembelajaran atau diagnostik itu ada untuk kognitif, ada yang non-kognitif. Yang kognitif itu untuk mengetahui pengetahuan awal atau kemampuan awal siswa sebelum ada proses pembelajaran ya. Lalu untuk yang non-kognitif itu kita tahu mereka itu kondisi psikologisnya bagaimana, apakah mereka happy atau tidak gitu, mereka siap atau tidak, ada kendala atau tidak gitu ya, di luar aspek-aspek yang tadi kognitif tadi. Nah, itu setelah kita tahu, Kang Ferdi, kita bisa nanti memetakan kepada untuk treatment selanjutnya gitu ya, pembelajaran selanjutnya, apakah mereka berapa sih ratanya, terus berapa orang yang termasuk di CIBI area ya, cerdas istimewa, berbakat istimewa, mana kira-kira dari peserta didik kita yang masih ada di level bawah. Nah, untuk itu kita jadi tahu pada saat kita melaksanakan pembelajaran, kita bisa memfasilitasi siswa itu sesuai dengan kemampuannya itu gitu, sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Profil untuk belajarnya juga misalnya, makanya kita bisa mengimplementasikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya di mana nanti kita bisa bisa main di bedanya konten kah atau proses kah atau produk kah, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah asesmen formatif Kang Ferdi, dan asesmen sumatif nih sedikit-sedikit ya saya mungkin sharing. Untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif itu mungkin ada atau saya dulu pernah keliru menafsirkan. Jadi saya berpikir kalau asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan di atau saat ujian akhir semester misalnya, atau PAT ya saat ini. Nah, ternyata asesmen sumatif itu bukan hanya ujian akhir semester saja, tetapi pada saat selesai unit juga itu bisa merupakan asesmen sumatif gitu ya. Yang membedakan adalah antara formatif dan sumatif. Kalau formatif itu kita lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran, di mana guru dapat input, oh ini loh saya berarti masih ada hal-hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Untuk siswa dia tahu, oke, saya itu kelemahannya di mana, strength-nya di mana, lalu weakness-nya di mana atau kelemahannya di mana, seperti itu. Nah, itu asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif itu untuk melihat capaian pembelajaran ya. Kita biasanya mengambil data asesmen sumatif itu dari ketika kita selesai pembelajaran di akhir gitu ya, baik pada saat selesai unit atau mau menjelang PAT gitu, seperti itu Kang Ferdi kira-kira.
Ya, luar biasa sekali ya penjelasannya, bahwa memang banyak paradigma baru di kurikulum Merdeka ini, khususnya di aspek assessment yang akan kita bahas di workshop. Jadi ini bocoran Bapak Ibu bahwa kita akan mengadakan workshop di KF Academy dalam waktu dekat, dan alhamdulillah ini Pak Dr. Adi dan Ibu Dini sudah bersedia berbagi ilmunya kepada kita semua tentang assessment di kurikulum Merdeka ini. Nah, Ibu Dini, kaitannya dengan assessment tadi, proses pembuatannya dan seterusnya sampai nanti di workshop itu akan produknya seperti apa, ini mohon dijelaskan Bu nanti. Iya, Kita betul semua. Kang Ferdi. Alhamdulillah Kang Ferdi, saya ada pengalaman sedikit gitu ya. Kenapa? Karena sekolah di mana saya mengabdi itu diamanahi atau diberikan kesempatan untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi kami 1 tahun lebih awal mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, Kang Ferdi. Jadi mungkin kalau levelnya sekarang setiap sekolah itu sudah bisa memilih kayak mandiri belajar, mandiri berbagi gitu ya, dan satu lagi mandiri bergerak ya, seperti itu. Nah, untuk di sekolah kami mudah-mudahan gitu ya bisa upgrade menjadi mandiri berbagi gitu, seperti itu Kang Ferdi. Nah, semangatnya itu ya. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan Kang Ferdi di sini bagaimana proses pembuatan asesmen. Nah, ketika kita membuat asesmen itu pasti disesuaikan dengan skenario pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang kita buat. Dan di sini semangatnya adalah semangat untuk meningkatkan kompetensi siswa, sehingga pasti kita juga banyak melakukan kreativitas ya dalam membuat perencanaan pembelajaran. Jadi misalnya model atau pendekatan yang dipergunakan juga pendekatannya mudah-mudahan pasti saintifik atau pendekatan-pendekatan yang memang sesuai gitu ya, dan juga model-model pembelajaran kekinian, misalnya project based learning ya, dan itu menjadi semangat dari kurikulum Merdeka, problem based learning, inquiry ya, dan lain sebagainya. Nah, Kang Ferdi seperti sebetulnya hampir sama ya untuk membuat penilaian atau asesmen itu biasanya kita melihat dari tujuan penilaian yang disamakan dengan tujuan pembelajaran itu ya, pastinya harus menjawab tujuan pembelajaran. Lalu kita juga melakukan pemilihan dan pengembangan instrumen tentu saja. Lalu kita setelah itu melaksanakan asesmen, lalu nanti ada pengolahan, dan nanti kita juga akan ada pelaporan gitu. Seperti itu Kang Ferdi. Itu jadi cara atau proses dari membuat assessment atau penilaian. Dan ini yang menariknya adalah tentu saja setelah 1 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana memang guru itu menjadi lebih tertantang, Kang Ferdi, untuk menjadi kreatif, karena si sifat dari kurikulum ini adalah desentralisasi. Kita hanya diberikan capaian pembelajaran, terus kita harus betul-betul menganalisis menjadi tujuan pembelajaran, di breakdown, dan juga kita harus merinci dalam bentuk alur gitu ya. Lalu kita buat perencanaan pembelajaran dalam bentuk modul. Itu modul juga Kang Ferdi betul-betul ya, modul dibuat langkah-langkahnya, lalu kemudian di sana ada materi pembelajarannya, lalu bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa dengan kondisi yang berbeda, misalnya dengan siswa yang cibi yang seperti yang disampaikan tadi, kita membuat pengayaannya. Untuk siswa yang kurang, kita buat remedial teaching-nya, seperti itu. Lalu bagaimana kita melihat kembali asesmen itu apakah sudah menjawab tujuan pembelajaran atau belum, gitu. Ketika kita memakai proyek, kira-kira asesmen apa nih yang cocok, gitu ya. Ketika kita memakai project based learning misalnya, atau memakai model yang lain, assessment-nya apalagi, karena kan assessment juga bervariasi, yang tertulis dan tidak tertulis, ada refleksi, essay, ya, jurnal, poster, dan lain-lain, ada presentasi, drama, dan lain-lain ketika kita membuat rubrik, dan itu sangat menarik sekali Kang Ferdi. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya ringkas, ini penjelasan luar biasa dari Bu Nini ini adalah kita nanti di workshop itu akan belajar dari A sampai Z tentang assessment di kurikulum Merdeka. Jadi ini sesuatu yang mungkin nggak akan ada kedua kalinya. Jadi ya jangan lewatkan begitu ya. Luar biasa Bu Nini, terima kasih penjelasannya. Dan Pak Dokter, sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement buat kami. Mangga dipersilakan Pak.
Terima kasih Pak Perdi, Bu Dini. Memang workshop ini khususnya untuk kurikulum Merdeka sangat menarik ya. Memang direkomendasikan untuk kita ikuti. Closing statement-nya memang kalau dengan kurikulum Merdeka kita akan menjadi lebih bijak khususnya guru dalam menilai siswa. Selain itu akan terus memperbaiki diri seandainya ada kesalahan dan kekurangan di anak kita, bisa jadi itu kekurangan di diri kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Ferry. Pokoknya kita tetap semangat untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka melalui workshop seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Ade dan Bu Dini, luar biasa ini. Narasumber kita luar biasa ini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita guru hebat se-Indonesia, bahkan kepala sekolah, pengawas, dan seperti workshop KF Academy sebelumnya, bahkan Widya Iswara juga banyak dan dosen juga mengikuti workshop KF Academy. Jadi jangan lewatkan workshop KF Academy tentang assessment di kurikulum Merdeka. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Ade dan Ibu Dini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di workshop nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.